Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbiz zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu dan teman-temanku di mana saja berada, kami mendoakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, mudah dan murah rezekinya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jumpa lagi bersama kami, tentunya masih dalam channel YouTube Muhammad Asri, channel tentang tutorial-tutorial bermanfaat, informasi pendidikan terupdate, serta materi-materi pendidikan agama Islam yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Pada video kali ini, kita kembali membahas tentang rapor kurikulum merdeka yang sesuai dengan panduan dan regulasi implementasi kurikulum merdeka tersebut, yaitu sesuai dengan buku panduan, asesmen dan pembelajaran kurikulum merdeka. Bapak Ibu, di dalam aplikasi rapor ini kami tidak mengunci apapun, rumusnya tetap terbuka gitu. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu registrasi, tidak perlu memasukkan password dan tidak perlu membayar apapun. Jadi aplikasi ini memang benar-benar gratis dan kami suguhkan untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia yang membutuhkan aplikasi ini, apakah itu di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Rapor ini bisa digunakan ya, namun polanya masih dalam bentuk Microsoft Excel. Gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi rapor tersebut. Di bagian kiri ini ada beberapa tombol, ada data sekolah, data siswa, kemudian rapor, kemudian mutasi siswa, dan leger nilai. Kemudian di bagian kanan ada beberapa tombol juga, ada data mata pelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada proses deskripsi, ada asesmen, dan ada ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan lapor ini ya. Dari awal sampai akhir, sampai Bapak Ibu bisa mencetak rapornya. Maka silakan Bapak Ibu simak video ini dari awal sampai akhir, agar Bapak Ibu benar-benar bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin aplikasi ini atau membutuhkan aplikasi ini, nanti linknya insya Allah kami sematkan di deskripsi video ini, dan juga di kolom komentar paling atas yang kami sematkan link untuk mendownload aplikasi rapor sederhana ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita mulai perkenalan aplikasi ini. Nah, di bagian yang kiri ini cuma ada dua yang mesti Bapak Ibu isi. Yang pertama data sekolah, yang kedua adalah data siswa. Kalau rapor, mutasi siswa, dan leger nilai ini tidak perlu diisi, Bapak Ibu tinggal cetak saja. Ya, tinggal mencetak saja. Kemudian di bagian kanan ini Bapak Ibu akan mengisi semuanya. Yang 5 tombol ini mesti Bapak Ibu isi. Bagaimana cara mengisinya? Terus simak video ini selanjutnya. Yang pertama Bapak Ibu kerjakan terlebih dahulu yaitu data sekolah. Silakan Bapak Ibu klik saja data sekolah ini. Kemudian di bagian ini silakan diisi Bapak Ibu ya. Contohnya namanya di sini contoh saja ya Bapak Ibu. Silakan nanti disesuaikan. Kemudian di sini namanya adalah ini contohnya Bapak Ibu ya. Nama wali kelasnya ini. Nah, contoh ini saja. Oke Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi nanti selengkap-lengkapnya ya. Nah, setelah data sekolah ini diisi, untuk memudahkan silakan klik tombol home ini ya. Setiap gambar ini merupakan tombol home ya Bapak Ibu, tombol kembali ke halaman awal. Silakan diklik, maka dia akan kembali ke sini. Kemudian Bapak Ibu isi data siswanya, silakan diklik data siswa. Nah, di sini silakan diisi. Nih saya contohkan saja Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nama peserta didiknya kita contohkan 2. Oke, kemudian di sini adalah ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Nah, silakan data-data ini Bapak Ibu isi semuanya ya, kalau bisa selengkap-lengkapnya ya. Oke.
Dan ini ada data yang akan digunakan pada percetakan rapor nantinya. Oke, setelah data ini lengkap Bapak Ibu isi, silakan kembali ke home dulu. Klik yang gambar ini saja. Kemudian Bapak Ibu pindah ke yang sebelah kanan ini, ya. Yang sebelah kanan ini Bapak Ibu mulai dari atas, yaitu dari mata pelajaran. Silakan diklik mata pelajarannya. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini sudah kami isi saja Bapak Ibu mata pelajarannya. Dan ini silakan Bapak Ibu sesuaikan. Dan di sini tidak ada rumus apapun, ya, baik itu mata pelajaran intrakurikulernya ataupun ekstrakurikulernya. Silakan diisi di sini sesuai dengan kebutuhan. Kalau isinya sudah selesai, silakan Bapak Ibu klik ke home dulu ya, ke awal dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu mengisi yang kedua tujuan pembelajaran dari mata pelajaran ini. Silakan diklik tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita sudah menyediakan 15 mapel ya, 15 mata pelajaran. Dan bahagian atas ini kan sudah muncul mata pelajarannya Bapak Ibu. Ini nggak usah diganggu gugat. Ini silakan disesuaikan saja. Oke. Nah, disinilah Bapak Ibu mengisi tujuan pembelajarannya. Di sini kita sediakan 25 tujuan pembelajaran dari satu mapel. Ya Bapak Ibu, silakan diisi tujuan pembelajarannya. Contohnya di sini tujuan pembelajaran 1 tentang Quran gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya tentang akidah. Ini sekedar contoh saja ya. Kalau untuk tujuan yang lengkapnya silahkan Bapak Ibu kopikan ke sini. Nah, ini Pancasila ini juga kita contohkan 2. Di sini tentang negara. Di sini tentang Pancasila. Oke, ini contohnya Bapak Ibu ya. Oke, setelah ini Bapak Ibu isi semuanya sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya. Jika mata pelajaran lainnya tidak ada, maka nggak usah Bapak Ibu hapus pula kota ini, diabaikan saja. Namun tidak usah diisi. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ketika tujuan pembelajaran ini sudah diisi, silakan Bapak Ibu kembali ke home ya, klik aja ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan klik asesmen sumatif terlebih dahulu ya. Silahkan klik asesmen sumatif sebelum proses deskripsi ini. Silahkan diisi asesmen sumatif ini dulu. Silahkan diklik asesmen sumatif. Nah, di bagian ini Bapak Ibu silahkan diisi ya sesuai dengan mata pelajaran yang sudah Bapak Ibu input tadi. Di sini ada 15 mapel. Jika mapel yang lain tidak ada, maka diabaikan saja Bapak Ibu. Di mapel tadi nggak usah diisi, gitu ya. Ini Bapak Ibu tinggal klik saja yang tulisan mata pelajaran ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nama siswa sudah terisi otomatis. Yang mesti Bapak Ibu isi di kolom ini adalah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai sumatif ini. Ya, kemudian yang Bapak Ibu isi juga nilai sumatif akhir semester. Ini sumatif lingkup materi. Silakan diinput saja, bisa di copy paste, bisa diketik saja Bapak Ibu. Contoh di sini 70 contohnya ya. Di sini 90, kemudian anak yang kedua di sininya 85. Nah, di sininya adalah 60. Contoh gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian di mapel kedua, Bapak Ibu bisa langsung ke sini ya, langsung ke bawah ini saja atau kembali ke home dulu juga bisa. Ya. Lebih simpel silakan klik ini saja. Nah, kemudian ini Bapak Ibu isi juga. Contoh di sini 90, ya di sini 80 ya. Di bagian ini contohnya juga 80 dan ininya 60 gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di bagian tes ini sumatif akhir semester ini silakan diisi juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya melaksanakan tes, silakan diisi di bagian tes ini. Bila ada nilai non-tes juga seperti portofolio, project dan segala macamnya, Bapak Ibu bisa input ke sini juga. Ya, kalau di sini karena kita cuma ada biasanya tes saja, Bapak Ibu silakan diinput hasil SAS-nya di sini. Contoh hasil SAS-nya di sini 80, ya di sini 70. Contoh Bapak Ibu ya. Dan rumus yang kita gunakan untuk rapor ini adalah 2 kali sumatif lingkup materi, kemudian ditambah sumatif akhir semester dan dibagi 3. Jadi nilai sumatifnya ini dikalikan 2 Bapak Ibu. Ya, kemudian baru ditambah nilai SAS-nya, sumatif akhir semesternya, kemudian dibagi 3. Ya, berarti kalau ini istilahnya 60 40 ya atau 70 30%. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merubahnya menjadi 50% 50%, silakan dirubah rumus yang bagian nilai rapor ini saja.
Oke ya Bapak Ibu. Nah, di mapel tadi juga, di mapel PAI tadi juga kita isi nih tesnya. Ini contohnya 85, di sini 90. Contoh aja ya Bapak Ibu. Nah, oke ya. Nah, Bapak Ibu, ketika ini sudah selesai, maka kita akan ke proses deskripsi. Dan ketika mengisi proses deskripsi, Bapak Ibu sudah paham. Ini di bagian ini TP mana yang akan Bapak Ibu munculkan di rapor. Yang baiknya di TP mana, yang butuh perbaikannya di TP mana. Dan perlu Bapak Ibu ingat ya, bahwa dalam kurikulum Merdeka, setiap anak tidak dibandingkan. Dan setiap mata pelajaran tidak dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Namun, masing-masing anak itu dinilai sesuai dengan kemampuannya di masing-masing TP dalam satu mapel. Jadi, si Sari dan si Ahmad ini sama-sama ada yang sudah dikuasainya dengan baik, dan ada yang butuh perbaikan. Walaupun nilainya tinggi semua gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Contoh di mapel 2 ini tadi, di sini kan 90-80, di sini 80-60. Nah, di sini si Sari ini butuh perbaikan di sumatif yang kedua atau di TP kedua. Dan dia sudah bagus di sumatif yang pertama. Ya, di TP yang pertama. Kemudian Ahmad juga seperti itu. Di TP pertama dia sudah bagus, di TP kedua dia butuh perbaikan. Walaupun ini berbeda nilainya, jauh Bapak Ibu bedanya. Namun dia sama-sama ada yang butuh perbaikan dan ada yang sudah dikuasainya dengan baik. Ya, jadi si Sari dan si Ahmad ini tidak dibandingkan. Nah, itu mesti dipahami dulu ya Bapak Ibu. Nah, di bagian inilah nanti Bapak Ibu, dasar Bapak Ibu untuk membuat deskripsi di rapor kurikulum Merdeka. Ya, di bagian ini. Dan SAS ini tidak berpengaruh apa-apa untuk membuat deskripsi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke home dulu untuk membuat deskripsi. Silakan Bapak Ibu klik proses deskripsi ini. Nah, di bagian ini juga sama dengan yang tadi. Klik saja mapel ini. Ya, saya contohkan 2 mapel saja. Tadi di sini, ya Bapak Ibu untuk mengisi ini TP1, ini TP2 ya. Tadi yang PAI kan sudah kita buat ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Akidah. Dasarnya tadi di bagian yang asesmen sumatif ini ya Bapak Ibu. Nah, di bagian ini. Berarti ini adalah 10 dan di sini adalah 11. Itu nanti kodenya ya. Oke, kita kembali ke bagian deskripsi ini. Nah, Bapak Ibu, dan di sini kan si Sari tadi nilainya agak rendah ya. Agak rendah dibandingkan TP yang kedua. Dan itu akan Bapak Ibu tampilkan di rapor. Silakan buat di sini kodenya 10. Nilainya rendah dan akan ditampilkan, maka kodenya 10. Nah, di sini kan nilainya tinggi tadi ya. Dan akan Bapak Ibu tampilkan, maka dibuat kodenya 1. Kemudian di sini yang si Ahmad tadi ini yang tinggi nilainya, maka di sinilah yang 1 dan di sini yang 1 0. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi 1 0 itu untuk nilai yang butuh bimbingan dan ditampilkan di rapor. Kalau 1 ini nilai yang sudah baik dan akan ditampilkan di rapor. Itu kodenya. Ini masing-masing TP ya. Nah, berapa yang akan Bapak Ibu tampilkan TP-nya, maka segitulah Bapak Ibu kasih kodenya. Kalau TP lain tidak akan ditampilkan, maka silahkan abaikan saja. Gitu ya Bapak Ibu. Di TP yang kedua juga seperti itu. Di mapel yang kedua maksudnya. Di mapel yang kedua juga seperti itu. Kita dasarnya kembali ke asesmen sumatif mapel yang kedua ini. Nah, di sini ini nilainya yang bagus ya, nilainya yang bagus di Sari ini 90, di sini 80. Maka di sini juga dibuat proses deskripsinya. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini kita kembali ke proses deskripsinya. Nah, di mapel yang kedua ini tadi di sini dia 1 karena nilainya bagus. Di sini nilainya kurang bagus dan akan ditampilkan. Tinggal buat 1 0. Di sini juga 1 1. Nah, di sini juga 1 0 karena berdasarkan hasil asesmen sumatifnya tadi. Oke, kalau sudah Bapak Ibu isi yang bahagian ini ya, silakan lanjut ke deskripsi mapel 3 dan seterusnya sampai semua mapel Bapak Ibu selesai. Oke. Kemudian kita kembali ke home dan Bapak Ibu silakan isi di ekstrakurikuler ini. Nah, nama siswanya akan muncul otomatis. Kemudian ini juga akan muncul otomatis Bapak Ibu. Nama jenis ekstrakurikuler ini. Di sini tinggal Bapak Ibu buat deskripsinya. Si Sari ini tafiznya seperti apa? Ini sudah baik contohnya ya.
Baik, kemudian di sini juga sudah baik. Kemudian di pramuka ini butuh perbaikan, butuh bimbingan. Nah, contohnya di sini sudah baik. Nah, itu aja Bapak Ibu deskripsinya untuk ekstrakurikuler ini. Silakan kalau sudah selesai di bagian ini, seluruh anak Bapak Ibu kembali ke home dan Bapak Ibu sudah bisa mencetak rapornya. Kita tes ya, kita klik rapor ini. Nah, di sini sudah akan muncul nanti Bapak Ibu. Di bagian ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi apa-apa. Ya. Silakan di sini juga akan sudah muncul nilainya dan sudah muncul deskripsinya. Sari menunjukkan pemahaman dalam akidah dan Sari membutuhkan bimbingan dalam Al-Qur'an. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang bagian atas ini adalah yang sudah menunjukkan pemahaman, di bagian bawah ini merupakan yang butuh bimbingan. Setiap anak dan setiap mapel ada yang seperti ini, walaupun nilainya tinggi-tinggi semua. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu cuma melihatnya di asesmen sumatif lingkup materinya atau per TP-nya, TP mana yang masih butuh bimbingan dan TP mana yang sudah menunjukkan pemahaman di masing-masing anak. Kemudian di sini Bapak Ibu tidak menjumlahkan seluruh mapel, nggak ada jumlah mapel lagi Bapak Ibu, ya nggak ada jumlahkan mapelnya, nilainya, tidak ada rata-ratanya dan setiap anak tidak dibandingkan, maka tidak ada juara kelas. Gitu ya Bapak Ibu, dan di bagian ini juga sudah terisi dengan bagus Bapak Ibu ya, sudah terisi dengan oke. Nah, ini sudah terisi semua. Nah, ini nanti kalau sudah Bapak Ibu isi data siswa, dia juga akan muncul. Dan di sini dia juga akan muncul nama kepala sekolahnya dan NIP-nya. Kalau sudah Bapak Ibu isi, dia akan muncul semua. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencetak sampulnya, silakan klik sampul ini. Dan di sini nanti ketika data siswa sudah oke, dia akan juga terisi secara otomatis. Bapak Ibu tinggal mencetaknya saja. Ya. Untuk berpindah dari anak satu ke anak yang lainnya, silahkan klik tombol ini saja. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, rapornya juga seperti itu. Bisa dipindah-pindah pakai ini saja. Oke ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, di bagian ini sudah jelas semuanya. Ketika sudah terisi, Bapak Ibu tinggal mencetak rapornya saja. Ya, tidak ada yang perlu diedit. Namun, apabila mapel Bapak Ibu tidak sampai 15 ini, maka Bapak Ibu nggak usah menghapus tabelnya, cukup menghiddennya saja, di blok aja ini semua, ya yang tidak Bapak Ibu butuhkan, ya. Kemudian diklik kanan di bagian ini dan klik hidden. Nah, dia akan hilang, ya. Nanti ketika mencetak, dia juga akan hilang Bapak Ibu. Dan setiap anak, baik itu anak pertama, anak kedua, dia juga akan ikutan hilang tabelnya yang tadi. Jadi cukup merubahnya satu, maka yang lain juga akan ikut terubah. Oke Bapak Ibu, seperti itu saja. Mudah-mudahan rapor ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dimanfaatkan baik itu di semester 1, baik itu di semester 2 Bapak Ibu ya. Dan bisa Bapak Ibu sempurnakan bila menurut Bapak Ibu rapor ini belum sempurna. Namun kalau menurut pandangan kami rapor ini sudah disesuaikan betul dengan panduan, asesmen, dan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa diklik like, kemudian diklik tombol subscribe bagi yang baru pertama muncul atau bergabung di channel kami ini. Dan jangan lupa dibagikan juga ke rekan-rekan kita yang lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.